Hello guys, welcome back to the class. Now we are on the unit 11. Okay, so at the beginning of the unit 11, we learn how to describe someone. Okay, so on this video, we learn how to describe, bagaimana mendeskripsikan seseorang. Dalam hal ini, kita mendeskripsikan apa yang sedang dilakukan oleh orang itu. Itu yang pertama. Dan juga kita mendeskripsikan misalnya dia sedang pakai apa. Ya, misalnya pakai baju warna merah kah, atau pakai celana jeans kah. Dan juga kita mendeskripsikan seperti misalnya rambutnya seperti apa, misalnya panjang, pendek, seperti itu. Jadi kita mendeskripsikan seseorang di video kali ini. Oke, kalau kita mendeskripsikan seseorang atau kita menanyakan deskripsi seseorang, tentu biasanya kita menanyakan dia pakai apa. Artinya dia pakai baju apa dan lain-lain sebagainya. Oke, nah kalau misalnya saya bertanya, kamu lagi pakai apa? Bahasa Inggrisnya kita bilang, what are you wearing? Bacanya wearing. Oke, so what are you wearing? Oke, dari kata wear. Kalau misalnya kita menanyakan apa yang sedang dia pakai, jadi kita bilangnya, what is she wearing? What is she wearing? Itu kalau dia perempuan. Kalau dia laki-laki, kita pakai he. Kalau mereka, what are they wearing? Oke, apa yang mereka pakai? Jadi untuk menanyakan apa yang sedang dipakai seseorang, kita menambahkan ing di kata kerjanya yang sedangnya, terus kita menggunakan to be, is, ya. Terus kita pakai are di sini, terus kita menggunakan ing di sini. Saya harap kalian tahu kenapa pakai is di sini, kenapa pakai are di sini ya. Kalau misalnya belum, nanti saya ulang lagi ya. Nah, untuk mendeskripsikan orang lain, tentu kita menyebut dia pakai baju apa ya. Jadi dalam hal itu, ada 14 kosakata untuk kalian ya. Jadi ini kosakata tambahan untuk kalian. Kalau misalnya Anda masih belum hafal, silakan dihafal. A hat, a coat, a jumper, a shirt, a t-shirt. Nah, kalau t-shirt selalu T besar di sini ya, t-shirt. A skirt, a jacket, a suit. Bukan suit, tapi suit. Trousers, jeans, trainers, boots, a dress, shoes. Nah, mungkin Anda bertanya ini kenapa ada tapi di sini tidak ada e. Nah, atau ini artinya satu, sebuah ya. Jadi hanya satu yang dipakai. Tapi kalau yang ada s di sini trousers, ada juga jeans. Kenapa ada S dan kenapa dia malah tidak ada E? Trousers artinya celana panjang ya. Jadi celana panjang itu ada dua kakinya. Begitu juga jeans, begitu juga trainers, sepatu olahraga, begitu juga boots, ada dua, harusnya berpasangan ya. Nggak mungkin kamu pakai cuma satu boot, harusnya boots. Shoes juga sama. Nah, oleh karena itu karena dua, jadi ini merupakan plurals, lebih dari satu. Ya, berpasangan. Sepatu itu berpasangan. Jadi makanya ada S di situ, shoes. Setelah kalian menghafal ini, kalian langsung mendeskripsikan mulai dari diri kalian dulu ya. Kalian mendeskripsikan diri sendiri. Misalnya kamu mendeskripsikan apa yang sedang kamu pakai ya. Misalnya kamu bilang, saya sedang memakai jeans dan juga kaos. Oke, jadi bilangnya I'm wearing jeans and a t-shirt. I'm itu singkatan daripada I am, jadi I'm wearing jeans and t-shirt. Nah, kalau misalnya kamu mau menambahkan warnanya, di sini ada warna ya, jadi kalian nanti bisa download file ini dalam bentuk PDF, kalian bisa print kalau misalnya mau. Di sini ada jenis-jenis warna, kalau misalnya belum hafal, silakan hafal. Jika kita menambahkan warna dari bendanya, kita mengatakan warnanya dulu, baru bendanya. Oke, misalnya blue jeans. Oke, jadi misalnya I'm wearing blue jeans and black t-shirt. Kaos warna hitam.
Oke, jadi tugas kalian di rumah, langsung kamu mendeskripsikan apa yang kamu pakai sekarang. Terus tambahkan warna. Oke, dan selain itu kalian lihat, misalnya kalian suka lihat Instagram atau Facebook, kalian lihat foto-foto teman kalian, di situ dia pakai baju apa, warna apa. Kalau misalnya kamu mendeskripsikan seseorang, misalnya, she is wearing a skirt. Tapi kalau misalnya menambahkan misalnya warna apa, misalnya brown skirt. Jadi she is wearing atau she is atau kita bisa menggunakan bentuk yang pendek she's. She's wearing a brown skirt. Jadi begitu ya. Jadi coba kamu deskripsikan seseorang di dalam foto, banyak sekali foto di Facebook, di Instagram. Langsung latihan seperti itu. Kamu latihan. Misalnya dia pakai sepatu, dia pakai jumper, suit, t-shirt, trousers, etc. Oke, itu bagian pertama. Dan yang kedua adalah masih dengan mendeskripsikan seseorang. Sekarang kita mendeskripsikan apakah dia itu cantik atau dia tinggi. Oke. Nah, look at the photographs. Describe the people. Who? Siapa? Who is tall? Siapa yang tinggi? Who is tall? Who isn't very tall? Siapa yang tidak sangat tinggi? Who is pretty? Siapa yang cantik? Who is good looking? Siapa yang menurut kamu ganteng, cantik? Who is handsome? Siapa yang ganteng? Kalau good looking ini artinya enak dilihat, artinya cantik atau ganteng. Jadi good looking itu boleh untuk pria, boleh untuk wanita. Tapi kalau pretty untuk wanita, kalau handsome untuk pria. Oke, tapi kalau yang ini untuk dua-duanya boleh. Ya, who is good looking? Oke, who is good looking? Who is handsome? Jadi di sini ada gambar, ada Ruth, Carrie, and Jane, mereka bertiga. Ada Nadia. Also we have Miles, we have Angela, we have Flora and Tony. Flora and Tony, Tony cewek ya. We have Becca, we have Rudy. Jadi kalian nanti coba mendeskripsikan orang-orang ini. Oke. Jadi menurut kamu siapa yang tinggi menurut kamu ya? Ini pasti yang tinggi ini ya. Jadi kamu bilang kalau misalnya Flora yang tinggi, kamu bilang Flora is tall. Oke. Begitu ya. Jadi kita mendeskripsikan seseorang. Kemudian kita mendeskripsikan who's got. Oke, saya harap kalian masih ingat video 25 mengenai have got atau has got, tergantung subjeknya ya. Tapi kalau bertanya biasanya who, karena kita biasanya nanya satu orang. Who's got, who has got, siapa yang punya. Itu kalau lengkapnya seperti ini ya. Who's got ini artinya who has got. Kalau bicara biasanya kita menggunakan versi singkat ya. Who's got? Oke, siapa yang punya? Nah, di sini ada long hair, rambut panjang, short hair, rambut pendek, fair, dark, gray. Nah, kalau misalnya saya tanya, who's got long hair? Itu pertanyaan saya misalnya, who's got long hair? Atau juga saya tanya, who's got short hair? Kira-kira kalian tahu artinya apa? Have got atau has got artinya punya. Kalau ditanya pakai has ya, bukan have. Biasanya pakai has, karena kita nanya satu orang. Ya, yang kita tanya orang ketiga, satu orang, jadi pakai has. She atau he. Oke, jadi siapa yang punya rambut panjang? Itu maksudnya di sini. Artinya kalau lebih disederhanakan lagi, siapa yang berambut panjang? Jadi kalau saya bilang who's got short hair, artinya siapa yang berambut pendek. Nah, begitu cara bertanya ya. Jadi misalnya who's got dark hair. Nah, begitu juga kalau misalnya mata. Ya, yang mata. Misalnya who's got blue eyes? Siapa yang bermata biru? Oke. Who's got brown eyes? Begitu juga yang warnanya kulit ya. Warna kulit. Kulit artinya skin. Jadi misalnya, siapa yang kulitnya putih? Siapa yang kulitnya kuning? Begitu cara bertanyanya ya. Who's got? Ya, who's got? Oke.
Oke, sampai di sini jelas ya. Kalau menanyakan deskripsi seseorang, seperti apa orangnya. Jadi bilang who's got. Tadi kalau yang memakai, saya tambahkan saja, misalnya siapa yang memakai celana biru misalnya. Who's wearing, siapa yang sedang memakai. Who's wearing brown skirt. Siapa yang memakai rok coklat. Ya, who's wearing brown skirt. Siapa yang memakai rok coklat. Tetapi kalau yang orangnya siapa yang yang berambut, bermata, tanyanya seperti ini. Who's got? Ya, who's got? Oke, nah sekarang ini banyak gambar orang ya. Kita misalnya mendeskripsikan BK. Ini ada BK. Jadi tugas kalian di rumah banyak untuk berbicara ya. Jadi banyak latihan bicara untuk video kali ini. Oke, BK misalnya. Jadi BK ini rambutnya gelap dan matanya misalnya matanya coklat ya. Kita bilang matanya coklat. Jadi misalnya kita bilang BK berambut gelap dan bermata coklat. BK has got dark hair. Tapi kita bisa singkat lagi ya. BK's got. Ya, jadi dari BK has got, kita bisa mengatakan BK's got dark hair and brown eyes. Jadi BK berambut gelap dan bermata coklat. Contohnya seperti itu. Jadi coba kamu mendeskripsikan diri sendiri, kamu seperti apa ciri-cirinya. Oke, jadi kalau kamu berambut panjang, jadi kamu bilang, I've got. Jadi kalau I pakainya have, bukan has. Ya. Jadi I have got long hair and big eyes, contohnya. Ya. Ya, jadi saya berambut panjang dan bermata besar. Nah, I have got disingkat menjadi I've got. Kalau I pakainya have, bukan has. Ya. Jadi I've got long hair and big eyes. Jadi coba kamu deskripsikan bagaimana ciri-ciri kamu. Misalnya ada orang bule, kamu chatting terus ditanya ciri-ciri kamu bagaimana, kamu bilangnya seperti itu. I've got, ya, I've got. Jadi mulai dari gambar ini coba kamu deskripsikan orangnya seperti apa, rambutnya pendek, rambutnya fair, ya. Sampai di sini jelas ya untuk mendeskripsikan seperti apa orangnya. Terus kemudian kita sekarang mendeskripsikan aktivitas orang itu. Ya, aktivitas. What are they doing? Oke, jadi kalau menanyakan sedang ngapain ya. Jadi sedang ngapain itu what are they doing? Ini mereka. Kalau misalnya tanya kamu sedang ngapain? Tinggal ganti you. What are you doing? Tetapi kita menanyakan mereka sekarang ya. What are they doing? Mereka sedang apa? Nah, kamu perhatikan gambarnya, ada yang masak, ada yang sedang lari, ada yang sedang menulis, ada yang sedang makan, ada yang sedang main, ya, main bola, ada yang sedang tertawa. Untuk aktivitas yang sedang dilakukan, kita menggunakan ing, kemudian kita menggunakan to be pasangannya. Jadi, who is smiling? Jadi, siapa yang sedang tersenyum? Yang sedang tersenyum siapa di sini? Ya, saya pikir ini yang sedang tersenyum ya. Ini ketawa, ini tersenyum. Ya, jadi misalnya kita bilang Jen sedang tersenyum. Jadi kita bilang Jen is bisa atau Jen's smiling. Jen smiling. Jadi Jen sedang tersenyum. Angela ini sedang lari. Angela is atau Angela's running. Begitu juga kalau ditanya, harus ada is dulu ya. Who is smiling? Kalau cuma bilang who's smiling, itu salah. What are they doing? Ya, harus ada are di sini. Karena yang ditanya mereka ya, makanya ada are. Ya, tetapi kalau hanya satu orang, pakai is. Oke. Siapa yang sedang, misalnya satu orang. Oke, saya baca, kamu langsung lihat terjemahnya di sini. Smiling, talking, riding, laughing, eating, cooking, standing up, playing, running, sitting down. Nah, untuk membentuk kata kerja dengan ing ini ada sedikit aturannya ya. Jadi sebenarnya yang smile ini kalau kalian lihat di kamus
atau lihat di Google Translate, tersenyum itu artinya smile. Oke, dari kata smile. Sebenarnya dia berakhiran E. Tetapi setelah ditambahkan ing, E-nya hilang. Ya, jadi E-nya hilang begitu ditambahkan ing. Ya, jadi smiling. Kalau ini tetap talk. Ya, dari kata talk menjadi talking. Dari kata talk. Jadi ada yang langsung saja tambahkan ing, tetapi ada yang berubah. Misalnya dari kata write. Ini berakhiran E. Oke, tetapi kalau kita tambahkan ing, E-nya hilang. Jadi writing. Bukan logging ya. Kalau GH itu biasanya bacanya F. Jadi bacanya laughing. Ya, laughing. Dari kata dasar laugh. Oke, ini kata dasarnya eat, cook, standing up, playing, running. Nah, ada juga yang lain itu dari kata run. Sebenarnya awalnya hanya satu N. Tetapi setelah ditambahkan ing, berubah menjadi running, double N. Ada yang memang seperti itu. Kalian harus tahu setiap kata itu versi ing-nya seperti apa. Apakah hanya ditambahkan ing saja dari versi dasar, atau ada perubahan. Kalau di sini ada perubahan dari run menjadi running, double N. Begitu juga dari sit, dari kata duduk, sit. Sebenarnya T-nya cuma satu. Tetapi setelah ditambahkan ing, dia berubah menjadi sitting. T-nya jadi double. Oke? Jadi untuk membantu Anda dalam hal ini, saya sudah menyiapkan kuis untuk kalian. Jadi ini ada linknya nanti di bawah video ini ya. Mulai dari walk, kamu tambahkan walking. Have, ing. Ini salah. Ya, ini salah, bukan have ing. Kalau berakhiran E, kita hilang E-nya. Baru ing, having. Jadi kalian lanjut, kalian cek, ini sudah benar. Oke, hanya 15 saja. Setelah itu kalian hafal kata-kata ini ya. Kalian hafal, kemudian kalian buat kalimatnya. Ada jawabannya di sini dan juga terjemahannya ada di sini. Oke, jadi jangan khawatir. Nah, sekarang kita bilang, what are they wearing? Ya, kita mendeskripsikan orang, apa yang mereka pakai. What are they wearing? Orang-orang ini yang ada di gambar ini mereka sedang memakai apa? Oke. Oke, jadi misalnya kita mendeskripsikan Rudy. Di sini ada Rudy. Rudy misalnya sedang memakai kaos coklat. Jadi kita bilang bahwa Rudy pakai S atau Rudy is wearing a brown t-shirt. Oke, atau Rudy is atau Rudy's. Oke, jadi Rudy's wearing a brown t-shirt. Jadi kalian lanjutkan, Rebecca memakai baju apa? Ini putih. Angela memakai trainers, Miles memakai apa, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalian mendeskripsikan dari gambar ini dulu. Oke, sebagai bahan latihan kalian untuk berbicara. Kapan lagi kalian bicara sendiri ya? Jadi silakan latihan di rumah. Oke, dan saya jelaskan sekali lagi untuk yang masih belum paham ya. Kalau misalnya kita mendeskripsikan adjektif kata sifat seseorang, misalnya tadi dia cantik atau dia ganteng, ini cantik atau dia tinggi atau dia muda, kita pakai is dulu ya. She is young, she is tall, she is pretty. Nah, jadi I pasangannya M. Kalian harus tahu ya ini ya. Jadi tidak boleh ada tawar-menawar lagi. You pasangannya are, she is, we are, they are. Ya, misalnya I am learning English. Jadi kamu mendeskripsikan kamu sedang apa sekarang. Atau you are learning English, you are sitting in the classroom, you are listening to the teacher. Jadi kita menggunakan to be ini untuk mendeskripsikan aktivitas yang sedang terjadi sekarang. Jadi kita harus menggunakan ini. Mau tidak mau harus ya. Am, is, are dulu. Baru ing. Ya. Begitu juga kalau kita mendeskripsikan adjektif atau kata sifat seseorang. Kalau misalnya dia cantik, kita harus pakai is, mr dulu. Oke, itu mengenai grammar spot kita. Itu pasti gampang sekali. Nah, yang terakhir, kita menyusun kalimat. Nah, di sini ada you, what are doing.
menjadi what are you doing. Jadi coba kalian susun kalimat ini untuk mengetes apakah kalian sudah tahu bagaimana cara menanyakan. Saya kasih tahu tips dulu ya. Oke, jadi di dalam bahasa Inggris ada dua question ya. Ada yes or no question. Jadi yes or no question itu untuk menanyakan ya atau tidak. Selain itu, ada pertanyaan dengan menggunakan WH question. What, who, where, dan lain-lain sebagainya. Itu WH question. Nah, kalau yang yes or no question itu mewajibkan jawaban ya atau tidak. Jadi misalnya, are you cooking? Ini jawabannya pasti kalau bukan yes, no. Nah, itu yang disebut sebagai yes or no question. Jadi tanyanya seperti ini. Are you cooking? Jadi to be dulu, baru orangnya, baru dia sedang apa. Atau misalnya, is she running? Kalau kita menanyakan dia. Apakah dia sedang lari? Yes atau no. Atau is your father working? Itu yes or no question. Sementara untuk yang WH question, kita bilangnya what are they wearing? Tetap ada are, baru they, baru wearing. Ya, apa yang sedang mereka. Jadi tetap ada to be-nya ya, tetap ada to be-nya dan ada ing di sini. Sekali lagi, satu lagi ya. Misalnya where are you going? Nah, kamu sedang mau pergi kemana? Jadi kalau misalnya kamu bilang where you going, itu salah. Ya, where you going itu salah. Harus ada are di sini. Atau what is she doing? Jadi jangan lupa letak is-nya. Tidak boleh di sini. What she is doing tidak boleh. Ya, harus what is dulu. Kalian harus memastikan itu ya. Kalian harus memastikan bahwa kalian tidak salah meletakkan. Oke, jadi silakan ambil kuisnya, linknya ada di bawah video ini. Ya, linknya ada di sini. Oke, silakan isi. Ya, nanti ada kunci jawabannya juga. Nah, yang terakhir yaitu banyak-banyak latihan. Kalau mau sukses belajar, banyak latihan ya. Karena bahasa itu harus dipraktekkan. Sekali lagi, bahasa itu harus dipraktekkan, harus digunakan. Oke, jadi harus banyak praktek. Nah, yang terakhir adalah kalian mencocokkan. Ya, misalnya, I'm working hard because artinya karena. Ya, soalnya bisa. Oke, saya bekerja keras atau berusaha keras. Soalnya I have got. Nah, masih ingat ya, I've got. Ya, have got artinya punya atau ada. Karena saya ada ujian minggu depan. Jadi kalian cocokkan. Untuk mencocokkannya, saya sudah buat latihannya. Oke, jadi kalian jawab di sini. Kalian langsung menjawab apakah D atau A, B. Begitu cara menjawabnya ya. Lihat pasangannya, apakah D, B, dan lain-lain sebagainya. Oke, hafal kosakata. Kemudian jangan lupa mendeskripsikan. Biasakan mendeskripsikan aktivitas yang sedang dilakukan orang lain dulu. Oke, itu caranya untuk latihan. Salah satu caranya untuk berlatih. Jadi saya bantu ya. Misalnya, what is my father doing now? Oke, ayah saya sedang mengerjakan apa sekarang? Sedang ngapain? Gitulah. Jadi, kamu buat sendiri pertanyaannya. Kamu jawab juga sendiri. Jadi, my father is working at the office now. Oke, jadi ayah saya sekarang bekerja di kantor. Contohnya seperti itu. Jadi, kamu buat sendiri. Jadi, misalnya, what is Becca doing now? Kira-kira Becca sedang apa sekarang? Misalnya, oh, Becca is atau Becca's shopping now. Dia sedang berbelanja sekarang. Oke. Jadi saya pikir sampai di sini dulu ya. Jadi kita lanjut di video selanjutnya. Oke.